Nah, seperti itu di digital skill atau kecakapan digital, mudah-mudahan bisa menjadi memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang cara memanfaatkan gadget lebih cakap lagi gitu ya. Nah, selanjutnya di materi yang kedua adalah tentang digital safety atau keamanan digital. Gimana sih tips aman dan nyaman berinteraksi di dunia maya? Sebenarnya emang kita harus jaga gitu ya. Emang penting banget ya jaga gadget kita, penting karena seperti di dunia nyata, kan di dunia nyata ada jahatnya nih, ada pencuri gitu ya, ada pembunuh, aduh serem banget. Nah, di dunia maya juga ada, disebutnya kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Nah, akan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dapat SMS, WA, atau email kayak gini? Selamat, rekening Anda dinyatakan resmi mendapatkan hadiah BRI Point. Informasi lebih lanjut silahkan klik http gitu ya, berkahpoinbri.blogspot.com, atau dapat 175 juta, klik infolazada.ml. Tolong belikan dulu mama pulsa. Ini mah kayaknya zaman ini ya, zaman kita masih main BBM gitu. Lalu berkah Ramadan dapat 100 juta. Wah, info klik www.promoramadan27.blogspot.com. Hati-hati Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jangan asal klik. Bisa jadi ini tuh phishing. Phishing tuh apa? Phishing tuh berasal dari bahasa Inggris fishing, memancing gitu ya. Yang artinya si pelaku atau si penjahatnya mengiming-imingi atau memancing calon korban dengan sesuatu yang menggiurkan seperti diskon, misalkan bantuan kuota belajar atau hadiah, sehingga kita klik, saat klik, nah dia bisa masuk tuh ke perangkat kita, entah itu ke handphone atau ke laptop, mencuri data pribadi kita yang pada akhirnya disalahgunakan. Nah ini, phishing itu cuma satu dari sekian banyak kejahatan di dunia cyber gitu ya yang mengancam kita gitu ya. Pencurian data pribadi yang merugikan pengguna. Nah, ini udah nyata banget dimuat di radar Cianjur Bapak Ibu yang terkena phishing. Jadi ada 2 orang yang pernah asal klik gitu ya. Lalu data-data pribadi yang ada di handphonenya, mungkin aja di handphonenya ada KTP, ada kartu keluarga, mungkinnya ada alamat rumah dan lain sebagainya. Nah, siapa si penjahatnya ini mencuri data pribadi yang akhirnya diajukan untuk aplikasi pinjaman online. Nah, si 2 orang ini tiba-tiba ditelepon aja, dimintain cicilan tertentu, padahal kan dia nggak mengajukan. Nah, itu kan merugikan kita gitu ya. Nah, saat kita jadi sasaran, saya juga pernah jadi sasaran, tapi alhamdulillah belum pernah jadi korban. Jangan sampai deh gitu ya. Pernah nggak sih ditelepon? Saya juga pernah ditelepon. Kenal nggak ini sama saudara jauh mau ke rumah? Katanya teh. Salahnya suruh abdi teh, kata saya teh siapa ya gitu. Ah, masa nggak kenal? Pada akhirnya ngobrol panjang. Lama-lama dia minta apa? Minta ditransfer sejumlah uang. Padahal kan bukan apa ya, bukan saudara saya gitu, atau misalkan ditawarin asuransi gitu ya. Nah, jika teman-teman gitu ya pernah jadi sasaran ditelepon misalkan, atau Mama lagi di kantor polisi gitu ya, jangan panik gitu ya, jangan terpancing bila ada informasi saudara dalam bahaya gitu ya. Itu yang pertama, jangan panik dulu. Lalu yang kedua, jika kita jadi sasaran diteleponin, di SMS, di WA, cermati alamat situs. Kalau yang tadi kayak .blogspot.com atau .wordpress.com itu abaikan aja, karena itu hostingan gratis, website gratis gitu ya, yang bisa dipakai sama siapa aja. Karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan apa ya, profesional biasanya belakangnya .com atau .komersial gitu ya, atau .co.id. Nah, ini terpercaya. Perusahaan komersil yang ada di Indonesia, atau dari institusi pemerintahan .gov gitu ya, .government. Atau jangan percaya juga kalau kita dapat SMS misalkannya dapat 175 juta, tapi SMS-nya pakai nomor personal gitu ya, misalkan 081 sekian sekian atau 085 sekian sekian, itu jangan percaya gitu, karena biasanya perusahaan resmi itu suka SMS blast gitu ya, nge-broadcast gitu pakai nama perusahaan yang resmi, misalkan ya BCA apa ya, BCA Finance atau BRI Point, udah aja langsung BRI Point, atau Kemenkes. Nah, pas waktu COVID kan, pas saya apa ya, kena 2 kali COVID juga dapat SMS langsung dari Kemenkes, enggak 0856, langsung aja nama akunnya Kemenkes gitu dan lain sebagainya. Nah, kalaupun misalkan kita jadi korban, apa yang harus kita lakukan? Harus dilaporin biar kita bisa jadi
pemutus mata rantai si phishing ini gitu ya ke 15555 ini hotline-nya, atau kita bisa ngumpulin bukti-buktinya via screenshot gitu ya, kita laporin ke konsumen.ojk.co.id atau aduan konten@mail.kominfo, atau kita bisa masuk ke websitenya layanan kominfo.co.id. Karena apa? Karena mereka bisa dijerat gitu ya sama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gitu ya, nomor 9 tahun 2016, dan ancaman hukumannya nggak tanggung-tanggung gitu, serius juga pemerintah nih. Denda sampai dengan 1 miliar dan ancaman hukuman kurungan penjara sampai 6 tahun penjara gitu. Nah, jangan diabaikan, harus dilaporkan. Nah, tapi tentu saja ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, upaya pencegahannya seperti apa? Yang pertama, kita update diri tentang cybercrime gitu ya, atau kejahatan di dunia cyber. Nggak cuma phishing, kemarin kalau nggak salah skimming juga ada ya. Apa sih, orang-orang BRI itu apa ya, nasabah-nasabah di BRI di Cianjur gitu ya, sempat ini heboh juga gitu ya, karena data di rekeningnya gitu ya ada yang hilang gitu. Nah, itu juga sempat heboh gitu ya. Ada juga hacker dan lain sebagainya. Jadi kita terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Ayah Bunda sudah menyempatkan hadir gitu ya dalam kegiatan kali ini gitu, karena untuk meningkatkan literasi digital yang pada akhirnya akan kita tularkan kepada anak. Yang selanjutnya, jangan asal klik. Nah, tentu saja kalau ada SMS selamat Anda mendapatkan, itu abaikan aja. Karena bisa jadi ketika kita klik, nah data kita bisa dicuri. Pokoknya data-data yang ada di perangkat kita, di handphone kita, bebas diambil dan disalahgunakan oleh mereka gitu ya. Atau kalau kita pakai laptop bisa pakai teknik hover. Hover tuh kita arahkan mouse kita gitu ya ke tautan klik, kalau ke kolom klik gitu ya. Nah, biasanya di sudut kiri bawah suka ada tautan yang dituju. Kalau misalkan terpercaya, linknya boleh, kalau enggak jangan. Karena si phishing ini apa ya, alamat situsnya suka menyerupai situs asli, kayak misalkan Google. Kita kan tahu Google tuh O-nya 2. Nah, dia tuh suka menyerupai, O-nya jadi 3. Misalkan Lazada jadi Lazida, atau Lazadanya A-nya 2 gitu. Jadi kalau misalkan kita kurang teliti, kita bisa jadi korban. Yang selanjutnya tentu saja gunakan antivirus ya, di handphone, di laptop, di tab gitu. Yang selanjutnya update aplikasi versi terbaru. Nah, biasanya kan kalau Instagram suka minta ini nih diupdate dengan versi misalkan 4.0, misalkan, biasanya kita update aja, karena biasanya ketika kita update gitu ya dengan versi terbaru, si apa ya, si perangkat keamanan di aplikasi tersebut juga ikut terupdate. Yang selanjutnya, gunakan password yang sulit. Nah, password ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jangan pakai password tanggal lahir. Hati-hati, karena mudah diretas atau mudah dibobol gitu. Kalau kata teman-teman saya di IC2 Watch, katanya ya, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, perlakukanlah our password like our underwear gitu ya. Aduh, punten ya. Gunakanlah password kita selayaknya kita menggunakan pakaian dalam. Artinya apa? Jadi password itu kan pakaian dalam kan jadi ranah pribadi kita, begitupun dengan password gitu ya, harus jadi ranah pribadi kita yang nggak boleh dibagikan ke orang lain, itu yang pertama. Lalu pakaian dalam diganti secara berkala, begitupun dengan password, idealnya diganti gitu ya secara berkala, misalkan 2 bulan sekali gitu, biar tidak mudah diretas gitu. Yang ketiga, buatlah password yang sulit. Nah, password yang sulit tipsnya adalah minimal 8 karakter gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan angka gitu. Jadi jangan password tanggal lahir, jangan. Atau bismillah, ada juga yang kayak gitu. Atau 1, 2, 3, 4, sampai 8 ada juga. Atau I love you, nah, jangan ya, karena mudah diretas. Nah, lalu pastikan keamanan website. Nah, kalau misalkan kita datang ke sebuah website yang dituju, nah biasanya kan di link itu suka ada HTTP, ada HTTPS. Nah, sebisa mungkin, kalaupun bisa, memungkinkan kita pilihnya yang HTTPS, karena S-nya tuh secure atau sudah aman, terpercaya gitu. Atau suka ada simbol gembok gitu ya, ada gembok yang kebuka, ada gembok yang ketutup. Nah, kalau gembok yang ketutup artinya website itu sudah aman dan terpercaya, dan kita bisa terlindungi gitu. Nah, yang terakhir adalah yang ketujuh, waspada jika dimintai data pribadi. Nah, kebetulan nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, anak saya ada 3, yang terakhir tuh usianya 2 bulan. Saya ingin cerita sedikit, pada saat saya hamil, saya download nih aplikasi ibu hamil gitu ya, pengen tahu perkembangan janin. Pada saat saya masuk ke Play Store gitu ya,
Saya install tuh info kehamilan tersebut. Tapi pada saat saya mau install, hati-hati nih Bapak Ibu. Si aplikasi tersebut ngomongin kayak gini katanya. Apakah boleh aplikasi ini mengelola panggilan Anda? Katanya gitu. Nah, hati-hati kalau kita yes kan gitu ya. Artinya si aplikasi tersebut boleh gitu ya mengelola panggilan kita, ngambil nama-nama di kontak kita. Terus gini katanya, apakah boleh aplikasi ini mengelola galeri Anda? Dia kalau kita yes kan berarti dia boleh apa sih? Boleh ngambil data-data yang ada di handphone kita gitu ya, di galeri kita termasuk foto kita. Bisa jadi kan itu kan foto-foto pribadi kita. Nah, jadi kalau kita nge-install suatu aplikasi jangan asal yes 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 aja. Karena nanti kita bisa jadi rugi seperti 2 korban yang diberitakan di berita Cianjur tadi gitu. Karena data pribadi itu penting, hanya milik kita dan hanya kita yang berhak mengelolanya gitu, termasuk nama, nomor handphone, alamat rumah, foto kakak itu nggak boleh banget diupload di media sosial atau foto KTP gitu karena khawatir disalahgunakan oleh orang lain. Nah, biar akun-akun kita aman, nggak diserobot sama orang lain, yuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kita aktifkan two-factor authentication atau autentifikasi 2 arah. Artinya hanya pemilik akun yang bisa mengakses akun tersebut gitu. Contoh, misalkan kita suka buka Instagram atau email di handphone Samsung nih, misalkan. Nah, tiba-tiba gitu ya suatu hari ada perangkat asing nih, misalkan dari iPhone pengen ngakses handphone kita gitu ya. Nah, si two-factor authentication ini atau 2FA ini akan ngasih notifikasi ke kita. Benarkah itu Anda gitu ya? Jika benar akan dikasih akses, jika tidak gitu nggak akan dikasih akses gitu. Nah, kita tinggal kalau bukan kita ya jangan dikasih akses gitu. Nah, saya juga pernah gitu ya beberapa waktu yang lalu ada yang mau buka email saya tapi dari Sumedang sedangkan saya di Cianjur gitu. Nah, itu kan bukan saya, it's not me gitu ya, atau bukan saya tinggal di bukan. Jadi perangkat asing itu orang yang mau ngebobol email atau akun kita itu tidak akan bisa mengakses akun kita. Nah, ini caranya gimana? Kita bisa datang ke Play Store, bisa Google Authenticator gitu ya, ininya nama aplikasinya, atau juga bisa kita aktifasi di aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita. Di Facebook ada, di WhatsApp ada, di Google ada, tapi kayaknya yang paling sering kita gunakan WhatsApp ya. Nah, caranya ini penting banget sih. Kita masuk ke setelan, kemudian tab titik 3. Nah, suka ada titik 3 yang ada di atas ya, di pojok kanan atas, lalu pilih akun. Setelah pilih akun, tahap keduanya adalah pada daftar menu, kemudian pilih verifikasi 2 langkah atau two-factor authentication. Nah, setelah itu, cara yang ketiganya adalah pada menu verifikasi 2 langkah, tap aktifkan. Nah, tinggal tap aja yang warna hijau itu. Nah, selanjutnya kita akan dimintain PIN biasanya 2 kali, PIN-nya 6 gitu, kita masukin aja. Nah, setelah itu kita biasanya suka dimintain email nih. Kalaupun nanti suatu saat kita lupa PIN, kita masukin aja alamat email. Selesai, verifikasi 2 langkah sudah diaktifkan. Ini keren banget sih kata saya, karena saya juga pernah ada perangkat asing yang coba ngakses WA saya. Jadi dia ngasih tahu dulu gitu ya. Atau 2FA ini juga bisa diaplikasikan ketika ayah bunda di handphonenya sudah ada fingerprint gitu ya. Pakai apa sih? Pakai sidik jari gitu ada, atau ada Face ID gitu ya, deteksi wajah itu juga bisa. Sesi 1 selesai. Biar nggak ngantuk, kita akan ada ice breaking dulu yang akan dipandu oleh Dedinya Umar. Kepada Dedi Umar dipersilahkan. Terima kasih banyak.